Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa semua. Kita lanjutkan materi kita untuk mata kuliah penginderaan jauh dan fotogrametri. Oke, jadi untuk minggu ini kita akan masuk pada bahasan tentang yang namanya resolusi dalam penginderaan jauh. Oke, jadi ada beberapa subbahasan atau pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan minggu ini. Yang pertama adalah tentang konsep resolusi dalam penginderaan jauh. Kemudian dalam penginderaan jauh ada yang namanya resolusi spasial, spektral, temporal, dan juga radiometrik. Ya, jadi resolusi ini termasuk juga menggambarkan karakteristik dari citra satelit, dan ada resolusi spasial, spektral, temporal, dan radiometrik. Akan kita bahas satu persatu di slide selanjutnya. Oke, jadi apa sih yang disebut dengan resolusi dalam penginderaan jauh? Ya, jadi resolusi itu merupakan suatu kemampuan sistem optik elektronik dalam dia membedakan informasi yang secara spasial maupun temporal berdekatan ataupun secara spektral memiliki kemiripan. Ya, jadi ini ada satu definisi yang mendefinisikan apa itu resolusi. Oke, kemudian untuk bisa mendukung observasi bumi secara lebih akurat, maka sensor satelit itu dikembangkan dengan variasi. Nah, variasinya ini berdasarkan dari resolusinya. Ya, jadi resolusi ini juga untuk bisa mendefinisikan atau menggambarkan karakteristik citra satelit. Ada 4 jenis resolusi, ya, ada resolusi spasial, spektral, temporal, dan radiometrik. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah tentang resolusi spasial. Resolusi spasial itu dia mengacu kepada luasan wilayah di permukaan bumi yang bisa tercakup oleh satuan terkecil citra, di mana satuan terkecil citra itu disebut sebagai piksel. Oke, ketika kita membicarakan resolusi spasial, maka ini erat kaitannya dengan interpretabilitas citra atau kemampuan citra untuk bisa diinterpretasi. Berkaitan juga dengan akurasi dan kedetailan hasil interpretasi kita. Nah, semakin tinggi atau halus resolusi spasial, dengan kata lain, ukuran pikselnya semakin kecil, itu menunjukkan objek terekam pada citra itu akan semakin detail. Ya, jadi istilahnya adalah semakin tinggi resolusi spasial, itu dengan kata lain ukuran pikselnya kecil. Sehingga kemudian objek terekam pada citra akan semakin detail. Nah, bagaimana cara menyatakan resolusi spasial? Contohnya di sini ada citra Landsat 7 ITM+, itu resolusi spasialnya adalah 30 meter. Itu berarti ukuran pikselnya itu 30 kali 30 meter. Kemudian kalau QuickBird itu 0,6 meter. Ya, jadi contohnya di sini untuk Landsat misalnya, ya, ini satu pikselnya ini 30 meter, ya, mewakili 30 meter di bumi, ini juga 30 meter. Nah, tadi diketahui kalau ukuran terkecil dari citra, satuan terkecilnya adalah piksel.
ya. Sehingga setiap citra itu terdiri dari banyak piksel. Setiap pikselnya itu dia mewakili area permukaan bumi. Ya, jadi kalau di bagian kiri ini kita lihat itu ada satu liputan citra utuh, ya, atau disebut juga sebagai scene. Kemudian kita bisa zoom, ya, area yang merah ini. Area yang merah ini. Nah, itu kemudian kita zoom lagi, kita perbesar lagi, maka kemudian kita bisa melihat piksel-pikselnya. Ya. Nah, ini kemudian di bagian bawah ukuran pikselnya itu dinyatakan dalam resolusi spasial. Ya, jadi ada spasial resolusi spasial yang tinggi dan juga yang rendah. Kemudian the higher the spatial resolution, the more detail it contains. Semakin tinggi resolusi spasial suatu citra, maka kemudian gambaran objek yang ada pada citra tersebut menjadi lebih detail. Ya, ini adalah gambar perbandingan antara resolusi spasial 30 meter, kemudian ada yang 5 meter, dan ada yang 1 meter. Ya, berarti kalau resolusi spasialnya 30 meter, 1 piksel ini itu 30 meter kali 30, ya, kemudian yang 5 meter berarti 5 kali 5, yang 1 meter berarti 1 kali 1. Nah, bisa kita perhatikan di sini kalau dalam 30 kali 30 meter ternyata objek rumah ini digambarkan menjadi 1 piksel, ya. Jadi 1 piksel ini di bagian bawah ini outputnya itu rumah itu menjadi 1 piksel, ya. Sedangkan kalau di 5 meter kali 5 meter maka ada piksel untuk rumah dan ada piksel untuk yang bukan rumah, ya, misalnya pekarangan. Sehingga baik rumahnya maupun pekarangannya itu bisa terekam. Lebih baik lagi pada 1 kali 1 meter, ya, resolusi spasialnya 1 meter bisa sangat detail dalam menggambarkan piksel, baik itu piksel untuk yang rumah maupun yang pekarangannya. Nah, ini juga sama penjelasannya seperti yang tadi. Kalau ini perbandingan antara citra Landsat 30 meter, kemudian dibandingkan dengan citra spot 10 meter. Yang atas ini merupakan Landsat, ya, gambaran dari Landsat, kemudian yang bawah ini gambaran dari spot, citra spot. Kemudian objek biru itu untuk lahan terbangun dan yang putih itu untuk vegetasi atau tanah. Nah, ketika permukaan bumi itu direkam menggunakan citra Landsat, maka hasilnya seperti yang di atas, ya. Ternyata objek untuk vegetasi maupun yang tanah itu hanya ada pada 2 piksel, ya, piksel yang ini dan yang ini. Sedangkan piksel yang bagian kiri atas dan yang kanan bawah ini full total hanya bisa menggambarkan lahan yang terbangun. Tetapi ketika digambarkan atau direkam menggunakan citra spot, maka akurasinya menjadi lebih tinggi, ya, kedetailan informasinya menjadi lebih tinggi sehingga muncul piksel untuk rumah, untuk bangunan yang satu, bangunan yang kedua, dan yang bangunan yang ketiga, sekaligus juga bisa menggambarkan atau merekam area vegetasi ataupun tanah secara lebih baik.
Ya, ini gambaran perbandingan realnya ya ketika satu area yang sama itu digambarkan direkam menggunakan satelit QuickBird yaitu yang bagian kiri, sedangkan yang kanan itu menggunakan Landsat. Ya, sehingga kita bisa melihat bahwa ada pada QuickBird itu objek jalan, kemudian ada bangunan-bangunan kecil, kemudian ada sungai, itu bisa lebih nampak terlihat ya dibandingkan gambaran pada gambar yang kanan pada citra Landsat. Ya, ini sama juga penjelasannya. Artinya kita di sini bisa melihat secara real ya perbandingan antara resolusi spasial yang tinggi itu paling kiri, kemudian yang medium dengan yang resolusi spasial rendah. Ya, semakin tinggi resolusi spasial suatu citra, maka kedetailan informasi, kedetailan objek yang bisa terekam pada citra tersebut menjadi lebih tinggi juga. Kemudian ada juga istilah tentang SWOT. Ya. Jadi SWOT ini merupakan lebar cakupan wilayah dalam sekali perekaman satelit. Memberikan informasi juga tentang ukuran satu SIM citra. Ya, jadi kalau kita lihat, kita perhatikan di sini, ini satelit ya. Kemudian dia merekam sesuai dengan arah orbitnya. Ya, kemudian yang merah ini kita bisa perbesar. Ya. Nah, satu lebar sekali perekaman ini, satu cakupan ini itu disebut sebagai SWOT. Kemudian nanti itu terdiri dari banyak sekali piksel. Nah, piksel ini juga yang menggambarkan atau menjelaskan tentang resolusi spasialnya. Oke, resolusi yang kedua itu merupakan resolusi spektral. Ketika kita membicarakan tentang resolusi spektral, maka kita sebenarnya sedang membicarakan tentang variasi panjang gelombang yang dimiliki oleh satelit. Atau dengan kata lain, jumlah band yang dimiliki oleh satelit tersebut. Nah, kenapa kok resolusi spektral ini bervariasi antara satu satelit dengan satelit yang lain? Ini berkaitan dengan respon panjang gelombang yang bisa ditangkap oleh sensor. Ya, artinya band tertentu atau panjang gelombang tertentu itu bisa mengidentifikasi objek yang spesifik. Nah, di mana nanti respon panjang gelombang dari objek itu akan ditangkap oleh sensor satelit dan kemudian digambarkan pada kurva pantulan spektral seperti yang sudah pernah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Contohnya adalah Landsat 8 Oli itu punya 11 band, ya, kemudian Spot 5 itu punya 4 band. Nah, ini juga berkaitan dengan spektrum elektromagnetik, ya. Jadi dalam satu spektrum elektromagnetik itu kemudian ada penamaan atau dibagi-bagi lagi panjang gelombangnya, kemudian diberi nama menjadi band A, band B, band C, band D, dan band E, dan lain sebagainya. Ya, umumnya diberi nama juga dengan nomor ya, band 1, band 2, band 3, dan lain sebagainya. Nah, penempatan band maupun pemilihan band ini juga bervariasi antara satu satelit dengan satelit yang lainnya. Ya, jadi di sini contohnya ya, ini ada satu satelit yang dia punya 6 band ya, secara resolusi spektral dia punya 6 band, kemudian penempatannya ada di
area yang visible, ya ini untuk yang 1, 2, 3, ini ada di spektrum visible, biru, hijau, merah secara berurutan, nomor 1, 2, 3, kemudian 4 ini near, ya, near infrared, 5, 6 dia yang short wave infrared. Ya. Ini untuk satelit ini. Tapi untuk satelit yang lain itu berbeda, ya, di mana dia menempatkan bandnya, kemudian nomornya dia juga berbeda. Nah, berkaitan dengan band, ya, itu ada istilah broadband, artinya dia satelitnya menggunakan band yang lebar. Ya, kalau di sini itu hanya area visible dan short wave infrared dan juga long wave infrared. Kemudian untuk yang multi spektral itu menggunakan jumlah band kiranya sekitaran 10 dan puluhan. Ya, jadi ini ada band 1, band 2, band 3, 4, 5, 7, 6. Kemudian untuk yang hiperspektral itu jumlah bandnya ratusan. Kemudian untuk yang ultraspektral itu bandnya ribuan. Ya. Nah, perbandingannya hasilnya seperti yang gambar atau ilustrasi di kanan ini. Nah, jadi yang bagian bawah itu untuk multispektral, maka kemudian bisa dilihat contoh dari kurva pantulan spektralnya, ya, dibandingkan dengan yang hiperspektral. Ya, kalau kita perhatikan di sini yang hiperspektral itu terlihat lebih detail, ya, lebih halus kurva pantulan spektralnya dibandingkan hasil dari yang multispektral. Yang ketiga, resolusi yang ketiga itu resolusi temporal. Nah, resolusi temporal ini berkaitan dengan waktu pengulangan yang dibutuhkan satelit untuk bisa merekam objek yang sama atau merekam area yang sama. Dengan kata lain, merupakan interval waktu antar pengukuran di lokasi yang sama. Nah, semakin banyak jumlah hari yang diperlukan untuk mengindra area yang sama, maka semakin rendah resolusi temporal suatu citra. Resolusi temporal ini manfaatnya, kenapa kita perlu mengetahui resolusi temporal suatu citra, itu digunakan untuk pertimbangan monitoring wilayah atau deteksi perubahan. Ya, contohnya Landsat 7 ITM Plus punya resolusi temporal 16 hari, sedangkan ALOS itu 46 hari. Artinya apa? Ketika Landsat 7 ITM Plus itu resolusi temporalnya 16 hari, kalau misalnya si satelit Landsat ini merekam area, misalnya area Surakarta, gitu ya, pada tanggal 1 Maret, maka dia akan merekam lagi area Surakarta pada tanggal 17 Maret. Seterusnya, ya, ditambah 16 hari, dan seterusnya. Berbeda kalau yang ALOS, berarti nanti penambahannya adalah 46 hari untuk bisa kita melihat area yang sama. Nah, temporal resolusi ini juga berkaitan dengan tadi SWOT, ya, artinya lebar cakupan pada sekali perekaman. Ada SWOT yang dia lebar, wide SWOT, ada yang narrow SWOT. Untuk tipe yang wide SWOT, maka dia more rapid revisit, artinya pengulangan atau perekaman citra pada area yang sama itu lebih cepat. Kemudian biasanya digunakan pada spasial resolusi yang menengah. Lalu perekamannya adalah regional atau global, ya, untuk aplikasi regional atau global.
Sedangkan yang narrow SWOT maka revisi time-nya menjadi lebih lama. Nah, ini umumnya digunakan pada citra dengan spasial resolusi yang tinggi, kemudian aplikasinya untuk level lokal maupun regional. Resolusi temporal juga berkaitan dengan orbit satelit. Ya, sebelumnya sudah pernah kita pelajari tentang orbit satelit, ada sunchronous, kemudian ada geostationer dan geosinkronus. Ketika orbitnya sunchronous berarti orbitnya ke arah mendekati polar ke polar, ya, near polar orbit. Maka kemudian satelit membutuhkan waktu untuk bisa mengobservasi area yang sama, ya, karena perputaran satelit. Sedangkan untuk satelit berorbit geosinkronus ini karena lokasinya tetap, ya, maka dia bisa mengobservasi bumi dengan lebih cepat. Ya, jadi resolusi temporalnya ini dia lebih tinggi. Ya, kalau untuk yang satelit orbit sunchronous itu hitungannya harian, ya, berapa hari gitu untuk bisa melihat atau merekam area yang sama. Untuk satelit orbit geosinkronus ini bisa bahkan hitungannya jam, ya. Jadi tiap berapa jam gitu dia bisa merekam area yang sama. Selanjutnya ada resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik ini mengacu pada sensitivitas sensor dalam menangkap dan membedakan jumlah energi elektromagnetik. Semakin tinggi resolusi radiometrik citra, akan semakin sensitif juga satelit tersebut untuk bisa mendeteksi perbedaan energi pantulan dari objek. Nah, kemudian ketika membicarakan tentang resolusi radiometrik, ini akan berkaitan juga dengan yang namanya sistem bit. Ya, sistem bit yang digunakan oleh sensor. Nilai bit ini akan mempengaruhi tingkat keabuan yang bisa ditampilkan oleh citra atau grayscale dari citra atau juga tingkat kedalaman rona citra. Nah, jadi begini, data citra satelit itu dikirimkan dari satelit, ya. Itu datanya dikirimkan ke stasiun penerima di bumi dalam bentuk format digital mentah yang merupakan suatu kumpulan dari data numerik. Nah, unit terkecil dari data digital tersebut itu adalah bit, yaitu angka biner 0 dan 1. Dalam citra digital, nilai level energi itu dituliskan dalam satuan bit. Nah, di sini kita perhatikan gambar yang bawah dulu. Ya, di sini ada nilai 1 bit, 4 bit, dan 8 bit. Kalau citra itu punya sistem 1 bit, ya, nilai bitnya 1, maka kelas keabuan yang bisa ditampilkan oleh citra itu dihitung dengan 2 pangkat 1. Ya, 1 bit berarti 2 pangkat 1, sama dengan 2. Maka kelas keabuannya adalah hitam dan putih. Ya, hitam atau 0 itu menggambarkan tidak ada energi. Ya, kalau 1 itu berarti ada energi. Kemudian kalau dia 4 bit, ya, maka kelas keabuannya adalah 2 pangkat 4, sama dengan 16, berarti citra tersebut bisa menampilkan 16 kelas keabuan. Ya.
kelas keabuannya 16, angkanya mulai dari 0 sampai 15. Ya, kelas keabuannya 16, angkanya mulai dari 0 sampai 15. 0-nya hitam, pekat, 15 sangat terang. 0 itu berarti tidak ada energi, 15 berarti energinya maksimal. Sama juga kalau yang 8 bit berarti 2 pangkat 8 itu sama dengan 256, berarti ada 256 kelas, angkanya mulai dari 0 sampai 255. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat di gambar yang atas, ya, ini kita bisa perhatikan, maka dalam satu citra, ya, itu ternyata tadi terdiri dari piksel-piksel. Nah, piksel-pikselnya itu ada nilainya, ada nilai pikselnya. Ada di sini kita lihat 170, 238, 85, 255, 221, dan 0. Angka 170 atau nilai 170 itu menggambarkan di citranya, pikselnya menjadi abu-abu, gitu ya. Kalau yang 255 ini menjadi putih, sangat putih, kalau yang 0 menjadi hitam. Nah, itu adalah penggambaran bagaimana sistem bit atau nilai bit itu diaplikasikan pada satu citra. Nah, semakin tinggi nilai bit, itu berarti citra tersebut bisa memberikan gambaran dengan kelas keabuan yang lebih banyak. Jadi kalau 1 bit itu hanya hitam putih, sedangkan kalau 6 bit itu nanti bisa lebih banyak kelas keabuannya. Mulai dari hitam, kemudian abu-abu, abu-abu cerah, hingga nanti putih. Nah, contohnya ini ada citra NOAA, itu dia punya 10 bit, itu berarti ada 1024 level keabuan, sedangkan Landsat itu ada 8 bit, ada 256 level keabuan. Ya. Sehingga dengan kata lain, resolusi radiometrik dari NOAA itu 10 bit, resolusi radiometrik Landsat itu ada 8 bit. Kalau kita bandingkan, maka resolusi radiometrik NOAA itu lebih tinggi dibandingkan resolusi radiometriknya Landsat. Nah, sekarang kita masuk pada pengenalan salah satu citra yang terkenal, ya, yang populer, yang sangat umum digunakan, ya ini adalah Landsat, di mana ada satu versinya yakni Landsat 7 ETM+. Nah, sebelum masuk ke sana, jangan lupa untuk presensi, sudah saya sertakan password presensi untuk pertemuan ini. Ya, satelit Landsat atau Land Satellite. Satelit ini dikembangkan oleh USA, ya, oleh lembaganya yakni NASA, National Aeronautics and Space Administration, diluncurkan tahun 1972. Ya, jadi Landsat pertama itu mulai dari 1972, kemudian hingga sekarang itu yang ada adalah Landsat 8. Nah, Landsat 8 OLI diluncurkan tahun 2013. Jadi sudah ada 8 versi dari Landsat, di mana Landsat 1 itu merupakan Landsat 2, maksud saya, itu merupakan pengembangan dari Landsat 1, ya, Landsat 8 pengembangan dari Landsat 7, dan seterusnya. Kemudian untuk Landsat 7 ITM Plus, Enhanced Thematic Mapper Plus, diluncurkan pada April tahun 1999. Nah, satelit ini dia mengorbit secara sunsinkronus, artinya near polar orbit, dekat dengan polar, ya, polar kutub utara, kutub selatan.
dengan ketinggian 705 km, inklinasi atau sudutnya 98,2, kemudian resolusi temporalnya 16 hari, ya, lalu dia berada pada area ekuator pada sekitar pukul 10. Nah, ini adalah spesifikasi Landsat 7 ITM Plus. Ya, kalau kita bisa lihat di sini di tabel yang atas itu ada perbandingan spesifikasi dari Landsat 5 dengan Landsat 7. Sensornya ada yang thematic mapper untuk Landsat 5, sedangkan Landsat 7 enhanced thematic mapper plus. Kemudian number of band, itu berarti resolusi spektralnya 7 dan 8, dan seterusnya. Ya. Istilah-istilah ini tadi sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Sehingga tadi ketika saya jelaskan bahwa ketika kita membicarakan resolusi dari citra, itu sebenarnya kita membicarakan juga berkaitan dengan spesifikasi citra. Nah, ini juga gambar perbandingan antara resolusi spektral dari Landsat 7 ITM Plus dengan versi yang terbaru Landsat 8 OLI. Ya, yang bawah itu Landsat 7 ITM Plus, sedangkan yang atas itu Landsat 8 OLI. Kalau Landsat 7 itu dia punya 8 band, kalau yang Landsat 8 itu kalau kita lihat di sini ada 11 band. Nah, sehingga di sini kita juga bisa melihat bahwa setiap satelit itu punya penempatan bandnya masing-masing, ya, penomorannya kan beda nih antara Landsat 7 dan Landsat 8, ya, ditempatkan di mana, kemudian dia lebar spektrumnya juga berbeda. Nah, ini juga sama ya, artinya setiap satelit itu dikembangkan dengan spesifikasinya masing-masing, termasuk juga di bagian atas itu berkaitan dengan resolusi spektralnya. Penempatan lokasi band, penomoran, serta jumlah bandnya. Aplikasinya seperti ini. Ketika kita mengetahui spesifikasi resolusi atau spesifikasi citra dari aspek spektralnya, maka kita bandingkan juga dengan pemahaman kita terhadap kurva pantulan spektral dari objek. Nah, sekarang kita kembali lagi pada kurva pantulan spektral ya di bagian bawah, gambar yang bawah. Kalau di sini ada green vegetation, ya, vegetasi yang sehat, yang hijau. Nah, di sini kalau kita perhatikan lagi, pantulan vegetasi hijau itu sangat tinggi pada area ini kan, ya, atau area inframerah dekat. Maka kemudian kalau kita ingin mengidentifikasi vegetasi, nah kita bisa menggunakan misalnya untuk Landsat 4, 5, dan 7, ya, bagian ini itu dengan band 4. Ya, perekaman menggunakan band 4. Kemudian untuk yang Landsat 8 itu berarti perekaman dengan band 5. Kemudian untuk yang aster berarti yang band 3, ya. Supaya apa? Supaya nanti ketika dilihat pada citra, ya, area-area yang punya vegetasi yang hijau itu nanti akan berwarna atau berwarna terang, ya, karena pantulannya tinggi pada band tersebut. Gitu. Supaya kita bisa membedakan mana vegetasi yang hijau dengan yang bukan vegetasi. Nah, jadi ini adalah materi kita minggu ini.
Jadi minggu ini kita membicarakan tentang resolusi dalam penginderaan jauh, di mana resolusi itu merupakan spesifikasi dari citra berkaitan dengan resolusi spasial, spektral, temporal, dan radiometrik. Sehingga karakteristik dari resolusi tergantung juga dari desain konfigurasi satelit. Setiap sensor satelit dia akan memiliki resolusi juga yang berbeda. Dan yang bagian kedua kita tadi membicarakan tentang citra Landsat sekaligus juga mengulik bagaimana spesifikasi dari citra Landsat untuk yang Landsat 7 ITM+. Nah, untuk tugas ya, silahkan kalian cari, tuliskan, dan juga jelaskan karakteristik spesifikasi dua citra satelit lain, selain tadi yang sudah dijelaskan, Landsat 7 ITM+, kemudian ditulis dalam 2 halaman dan diunggah melalui Schoology. Ya, jadi ini adalah materi kita minggu ini tentang resolusi. Saya tutup materi saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.